Silakan duduk Ananda. Ya Bu. Selamat malam Ananda. Malam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya. Iya Bu. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ainal Fitri. Di sini Ibu sebagai konselor, Ananda sebagai konselingnya. Selanjutnya perkenalkan diri Ananda. Baik, nama saya Sabrina Putri Anggeli. Saya sebagai mahasiswa di UIN Bukit Tinggi. Baiklah, apa yang bisa Ibu bantu, Sabin? Baiklah Bu, di sini saya akan konseling karena ada sedikit beberapa masalah. Baiklah, Sabin. Apakah Sabin sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya Bu, tapi lantaran saya konseling ada sedikit masalah. Baiklah, apa yang Sabin ketahui tentang konseling? Baik Bu, konseling itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, biar masalah kita tuh selesai. Yang Ananda katakan tadi sudah benar. Di sini Ibu mau memperkuat pengertian dari proses konseling yang kita lakukan saat ini. Pengertian konseling perorangan itu adalah sebuah bantuan atau proses bantuan yang dilakukan oleh atau yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada Ananda yang sedang memiliki masalah. Tujuan untuk mengentaskan masalah apa yang ada dalam pikiran Ananda. Sabin tidak perlu takut dan khawatir. Apa yang Sabin katakan atau ceritakan pada saat ini tidak akan Ibu sebarkan kemana-mana. Hanya Ibu dan Sabin yang tahu. Kan tujuan Sabin tadi menemui Ibu ingin melakukan proses konseling kan? Iya Bu. Berarti Sabin datang ke sini dengan sukarela. Iya. Tidak ada paksaan dari orang lain kan? Iya. Di sini Sabin boleh menceritakan apa yang menjadi beban pikiran Sabin saat ini tanpa ada yang ditutupi. Di sini Ibu berprofesi sebagai konselor dan Sabin sebagai konseling. Ibu akan membantu dan memberikan bimbingan pada Sabin untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah yang ada di beban pikiran Sabin pada saat ini. Dan tujuan akhirnya akan Ibu kembalikan kepada Sabin. Dan yang kedua, apakah Sabin sudah dapat untuk menahannya? Insya Allah Bu. Pada malam hari ini, apa yang dapat Sabin ceritakan kepada Ibu? Baiklah Bu, saya akan ceritakan masalah saya dengan kawan sekamar saya Bu. Ada sedikit masalah di antara kami. Coba Sabin ceritakan lebih jelas lagi. Baiklah Bu, saya memiliki teman yang seolah-olah dia itu tidak sekamar dengan saya dan merasa kami berdua itu satu kamar berdua Bu, dan dia itu tidak merasakan apa kesalahannya. Lalu dia misalkan balik jam 11 malam Bu, dia mengerjakan tugas sama kawan-kawannya. Pas dia balik, dia nggak ada inisiatif untuk buat beres-bereskan kamarnya tersebut. Kemarin kan pulang kampung Bu, jadi pas kali hari puasa, pas kali kamarnya berantakan banget Bu, belum ada diberesin dan dia nggak ada inisiatif buat untuk beresin kamarnya. Dan di sini dia kan balik jam 11 malam Bu, jadi barang-barang kotor dia masih ada beliak-beliak di sana, seperti baju yang sudah bau, terus piring yang kotor belum ada dicucinya selama 3 hari, dan baju menumpuk kali Bu di atas kasurnya. Dan terus dia kami menjadi kondisi ini Bu, dia nggak pernah kayak mau inisiatif untuk beli beras. Pasti pakai beras kami dari awal kami masuk semester 1 sampai semester 2. Inisiatif dia untuk beli beras itu udah nggak ada. Jadi sejak kapan Sabin merasakan ketidaknyamanan ini? Dari kami baru masuk kos di sini Bu, dari semester 1 sampai sekarang. Inisiatif dia untuk beresin kamarnya udah nggak ada, nyapu-nyapu bersihin juga nggak ada Bu, jadi saya sendiri yang nyapu kosan itu sendiri. Tampaknya Sabin ini kesal kan dengan apa yang telah dilakukannya. Iya Bu, saya kesal sekali dengan tingkah lakunya. Dia mentang-mentang saya maba, saya takut sama kating. Jadi apa tanggapan Sabin dengan tindakan yang telah dilakukannya selama ini? Saya tidak suka Bu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, banyak piring-piring kotor yang tidak mau dicuci dan kain-kain dia yang bertumpuk di atas kasur. Itu di pikiran saya untuk saya tuh untuk pindah kos Bu, dan saya tuh malu sama teman-teman saya yang masuk ke kamar saya dan kamar itu berantakan, nggak bersih.
lagi yang berantak itu bukan saya, dia sendiri yang berantaknya. Saya malu sama teman-teman saya dan saya membawakan kawan saya untuk menjaga ke kamar. Dan kamar itu berantakan, saya malu bu. Saya bawa kawan saya ke kamar dan kamar itu berantakan. Saya merasa tidak nyaman dengan perilaku kakak itu tersebut bu. Jadi artinya di sini Sabin kecewa dengan sikap dan perilaku yang dilakukannya itu. Benar demikian? Iya bu, saya kecewa. Tapi di sisi lain, seperti kayak dia minta tolong ke saya, minta mengawanin untuk membeli sesuatu, saya kawanin. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau saya minta kawanin untuk beli ini, beli sesuatu, pasti dia mengawanin untuk membeli barang tersebut. Nah, jadi di sini Sabin kecewakan dengan sikap perilakunya dia. Tapi di sisi lain, Sabin juga membutuhkan bantuan dari dia, seperti untuk menemani Sabin untuk membeli sesuatu keluar atau ke warung kan? Iya bu, tapi di sisi lain, saya merasa kecewa dengan semua tingkah laku dia bu, dan saya merasa tidak nyaman. Baiklah, apakah Sabin pernah menceritakan ketidaknyamanan Sabin kepada kakak Fatin itu? Tidak bu, karena saya merasa tidak berani untuk menceritakan masalah itu. Masa iya sudah besar tidak pandai mengerti sama apa itu kebersihan. Saya tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bu, takut nanti tersinggung. Soalnya dia orangnya gampang tersinggung. Apa enggak Sabin ceritakan masalah ini kepada dia? Iya bu, saya menceritakan masalah ini kepada dia biar masalah ini tidak berlarut-larut. Jadi, kapan Sabin bisa menceritakan masalah ini kepada teman sekamar? Saya akan mencoba untuk mendiskusikan masalah ini kepada dia. Setiap zuhur harus besok bu. Baiklah, di sini Ibu dapat menarik kesimpulan dari kegiatan konseling perorangan yang kita lakukan pada saat ini. Jadi, dari yang tadinya Sabin kesal dengan tingkah perbuatannya itu, dengan cara melakukan konseling perorangan ini, Sabin dapat mengurangi beban pikiran yang Sabin alami saat ini. Di sini Sabin akan mencoba bertingkah laku yang lebih baik lagi di kehidupan sehari-hari. Dan di sini Sabin akan mencoba mengatakan apa yang Sabin rasakan pada saat ini. Dan Sabin akan mencoba mengatakan dengan komunikasi yang lebih baik lagi atas permasalahan ini. Dan mengatakan kepada dia agar dia menerima apa yang Sabin katakan dengan baik. Sabin akan mengatakan permasalahan ini kepada dia di hari Senin habis zuhur di ruang kamar Sabin tersebut. Benar begitu? Iya bu. Selanjutnya, kapan Sabin bisa menjelaskan atau menyampaikan hasil dari kegiatan ini kepada Ibu? Insya Allah seminggu lagi bu. Apa kemampuan yang bisa Sabin sampaikan kepada dia? Saya mencoba untuk menyampaikan komunikasinya dengan dia dengan baik bu. Jadi, bagaimana perasaan Sabrina setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah saya sudah lega dengan berbicara dengan ibu. Apakah masih ada yang ingin Sabin ceritakan kepada Ibu? Saya rasa sudah cukup bu. Jadi Ibu akan mendoakan Ananda akan berhasil dalam menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Ibu akan mengakhiri kegiatan kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.